dan jamurnya otomatis hilang nantinya begitu. Begini saja caranya. Misalkan ini obat begini, tapi yang harus diingat bagian depan saya sarankan mending tidak usah, karena untuk tahun lama ya. Kalau tahun baru sih tidak apa-apa biasanya, karena kalau tahun lama ini kacanya yang nantinya ketika didudukin dan menimbulkan seperti gelombang begitu. Bagaimana caranya tadi? Dimasukin ya, dimasukin ke ini lapnya, dimasukin lapnya harus bersih ya, diperas. Lalu di bagian atas. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Putri, channel yang membahas tentang 90% dunia otomotif, yang salah satunya adalah review kendaraan dan tutorial cara perbaikan yang ringan-ringan yang mungkin saja akan sedikit bermanfaat untuk sahabatku semuanya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi cara untuk bagaimana caranya membersihkan bodi eksterior, interior, dan bagian mesin kendaraan roda 4 dengan dilakukan sendiri, yang hasilnya tidak kalah dengan salon-salon di luaran sana, yang tentunya aman dan nyaman begitu. Baik, sebelum kita lanjut ke videonya, yang baru saja menemukan channel ini langsung saja hilangkan keraguan, subscribe channelnya, like, komen, dan jika perlu bagikan. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi terbaru dari video-video saya selanjutnya yang mungkin saja akan sedikit bermanfaat untuk semuanya. Baik, langsung saja kita ke inti videonya. Oke, di bagian luar ini kita pertama harus mencuci dulu atau membersihkan bagian yang kotor. Kemudian siapkan obat jamur yang bisa kita dapatkan di toko cat, supermarket, dan lain sebagainya. Di situ pasti ada yang namanya obat pembersih kaca begitu, yang bisa kita gunakan untuk membersihkan jamur-jamur yang ada di bagian bodi eksterior dan kaca begitu. Yang pertama adalah menyiapkan satu kuas yang jangan yang keras ya, yang cari kalau ada yang lembut, karena kalau dia keras akan merusak bagian permukaan kaca dan bodi begitu. Dan kita menggosoknya juga tidak perlu kuat-kuat. Begini saja caranya. Misalkan ini obat begini ya, begini, dan dibuang dulu. Usahakan tidak menetes seperti ini ya, jangan sampai menetes seperti ini, karena malah justru akan merusak yang komponen lain begitu. Begini baru sudah kelihatan kering, baru kita usapkan begini ke kaca. Jika sudah rata atau separuh begitu, kita siram pakai air yang mengalir atau pakai kain yang basah, langsung diganti air lagi. Yang lebih baik sih air yang mengalir begini. Air yang mengalir begini lebih aman, tidak cedera di tangan dan aman di bagian bodi begitu. Karena takutnya ada bagian-bagian permukaan bodi kendaraan yang tidak bisa terkena obat, yang justru akan membuat jelek dan cacat untuk bagian bodinya begitu. Dan usahakan kita di bagian kaca dulu, jangan ke bodi dulu, kita usahakan bagian kaca dulu semua. Tapi yang harus diingat bagian depan saya sarankan mending tidak usah, karena untuk tahun lama ya. Kalau tahun baru sih tidak apa-apa biasanya, karena kalau tahun lama ini kacanya sudah rusak karena saking lamanya terkena kipas kaca begitu. Mendingan kalau saya untuk bagian depan tidak usah, kaca bagian depan khususnya ya. Kalaupun mau harus ke ahlinya. Tapi kalau tidak jadi soal ketika ada sedikit baret, kasih aja nggak apa-apa jamur seperti yang dicontohkan tadi, langsung disiram begitu. Cuman biasanya di bagian ujung-ujung sini nanti mutih-mutih terlihat, dan bagian ininya yang kena kipas ini agak terlihat putih kalau dia sudah rusak. Tapi kalau belum rusak ya tidak apa-apa. Oke, langsung kita coba ke interior. Tadi di sini kotor sekali, sekarang sudah disikat dengan deterjen. Hanya deterjen, tidak perlu memakai obat keras dan lain sebagainya, karena akan melukai tangan nantinya seperti itu. Ini digosok pakai deterjen, kain
kain lap biasa yang biasa untuk lap piring dan lain sebagainya. Jangankan ibu ya, lap piring segala macam, lap piring dan lain sebagainya, masukin ke deterjen, lalu diperas, gosok di bagian jok yang untuk diduduk dan sandaran seperti itu. Terus saja. Dan memang biasanya ada bercak-bercak yang kelihatan menghitam seperti itu ya. Tapi nanti kalau dia sudah kering, dia akan bersih dan tidak terlihat untuk bercaknya seperti itu. Karena ketika basah dia untuk bagian dalam itu terlihat dari permukaan seperti itu. Dan seperti ini memang sedikit basah. Kalau dia terlalu banyak air, justru nanti akan susah kering. Walaupun sudah terlihat kering, tapi di dalam masih menyimpan air yang nantinya ketika didudukin, otomatis air tersebut naik ke atas dan menimbulkan seperti gelombang begitu, seperti peta-peta, semacam anak kecil ngiler gitu ya. Dan bagian plafonnya seperti ini. Misalnya ini deterjen ya. Misalnya ini air deterjen, bagaimana caranya tadi? Dimasukin ya, dimasukin ke ini lapnya, dimasukin, lapnya harus bersih ya, diperas. Dan kemudian teknik gosoknya, kalau ke depan semua, atau kalau mau ke belakang semua, atau ke samping semua. Jadi tidak seperti mengosok-ngosok begitu. Jadi gunakan alur yang ada di bagian plafon seperti itu, biar tidak rusak untuk beludru-beludrunya. Hanya begini saja, dan biarkan ketika kering nanti udah pasti bersih. Dan lihat sendiri hasilnya, tadi kotor sekali, sayangnya saya tidak video tadi ya. Dan kalau bagian dinding-dinding backlighting ini pakai obat tidak apa-apa, tapi harus hati-hati, harus menggunakan sarung tangan agar tidak masuk ke bagian kuku-kuku yang akan menimbulkan cedera. Kira-kira seperti itu untuk jok dan plafon cara menggosoknya. Dan tidak usah memakai obat-obat apapun, pakailah deterjen atau sedikit pemutih begitu jika sudah terlalu kotor. Dan ini saya tunjukkan. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada bercak-bercak ini karena memang masih sedikit basah, tapi nanti kalau sudah kering ini sudah tidak terlihat, hitam-hitam begini sudah tidak terlihat begitu. Ini untuk bagian jok dan plafon backlighting yang bertekstur kain tentunya ya. Sama dengan caranya, pakai deterjen atau ketika sudah terlalu kotor campur pemutih dan harus dilap dengan satu arah biar tidak rusak untuk bagian permukaannya begitu. Oke. Juga untuk bagian mesin. Dan untuk bagian mesin, kalau mau mencuci mesin, pastikan dulu salah satu kepala aki dilepas, atau mau dicabut semua akinya juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai salah ketika memasang akinya kembali. Di waktu kita menyopotnya dari posisi min, ketika nanti masangnya jangan lupa harus dari min dulu. Kalau sudah terpasang baru ke plusnya, biar tidak merubah setelan dari ecunya, kata orang-orang bengkel maksudnya. Dan saya terapkan seperti itu, dan alhamdulillah tidak pernah ada masalah. Dulu pernah ada masalah, tapi setelah saya tahu tidak pernah bermasalah kembali. Dan jangan lupa ketika mau mencuci mesin, khususnya menggunakan obat atau air, tutup dulu bagian atas mesin, bagian koilnya ini harus ditutup, karena takutnya karet yang masuk ke dalam bagian businya sudah tidak bagus, yang akan menimbulkan air masuk ke dalam, yang kemudian nanti akan berebut mobilnya. Kalau kita tahu sih mudah saja, tinggal dicopot, disemprot pakai kompresor sudah sembuh. Tapi kalau yang tidak tahu akan repot tentunya. Tapi kalau mobil jenis ini lebih baik kita ngalah pelan-pelan untuk bagian bak mesinnya, karena kalau terjadi berebut ini banyak yang dibuka. Salah satunya ini manifold ini semuanya dibuka. Ini jenis Grand Livina ya. Dan kalau mau buka busi harus membuka bagian intake-nya ini, bagian intake yang ke EV begitu, untuk membuka businya. Dan biasa kalau bagian dinding-dinding ini nggak apa-apa pakai obat
tidak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk menutup bagian fan bell agar tidak korosi ketika kena air obat seperti itu, yang akan menimbulkan bunyi yang tidak enak nantinya. Begitu, ujung-ujung sana dinding-dinding nggak apa-apa, pakai obat biar bersih. Begitu. Dan yang penting yang bagian inti-intinya harus diperhatikan. Salah satunya adalah bagian atas mesin harus ditutup dengan karpet atau plastik dan lain sebagainya agar bisa menutup. Begitu. Oke, kira-kira seperti inilah untuk tutorial cara pembersihan. Caranya sangat sederhana sekali, semua bisa dan mudah dilakukan, dan hasilnya tidak kalah dari salon-salon yang mahal begitu. Dan ini memang belum selesai untuk bagian mesin, tapi caranya sangat mudah. Campur deterjen, atau kalau mau menggunakan obat ya nggak apa-apa. Kalau bagian mesin, yang penting harus pakai pengaman, sarung tangan misalnya begitu, biar tidak cedera untuk tangannya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-temanku semuanya dimanapun dan siapapun Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.